Terima kasih tiada waktu Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan selalu beserta kami dari pagi, siang, sore hingga sampai larutnya malam hari ini. Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan kalau kesempatan ini kami jadikan sebagai kesempatan untuk mendengarkan pesan-Mu dalam satu renungan yang kami akan sharing pada malam hari ini. Dan kiranya Roh Kudus-Mu ya Bapa membuka hati kami, pikiran kami, agar di masa muda kami ini kami mengerti tujuan kehidupan kami dan mengerti kehidupan kami ini pada akhirnya di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang berbicara dalam pesan yang kami renungkan pada malam hari ini. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, malam ini sekilas saya menyampaikan renungan tentang kehidupan, bagaimana kehidupan kita setelah di bumi ini. Jadi agak kedengaran asing di umur yang seperti kita ini, di tengah-tengah umur yang produktivitas banget, mendengarkan kata kehidupan setelah di bumi ini. Karena pertanyaannya, kita masih muda, kok mikir ada kematian. Bahkan hari tua aja kita masih belum mikir kan begitu. Kita sekarang lebih bersenang-senang menikmati kehidupan bersama teman-teman dan sebagainya. Tetapi saya menantang kita pada malam hari ini untuk memikirkan ke sana. Memikirkan kehidupan kita setelah kehidupan di bumi ini. Nah, teman-teman, saya ini senang membaca buku Raymond Moody yang diterbitkan pada tahun 1975. Itu buku kecil yang bernama nama bukunya Life After Life. Ada juga Life After Death yang telah digubah banyak orang dan dijadikan sebagai bahan renungan, referensi, dan sebagainya. Di dalam bukunya itu, dia menceritakan tentang pengalamannya, bagaimana ia meneliti salah satu fenomena kehidupan di balik kehidupan di bumi ini. Kenapa Raymond Moody ini bisa meneliti hal itu? Karena dia ini adalah salah satu filsafat yang terkenal di bidang kedokteran ya. Jadi dia tertantang dengan pertanyaan mahasiswa pada waktu itu, ya, tentang tentang kehidupan. Dia bertanya karena dia seorang guru besar. Terus pertanyaan mahasiswa kepadanya, Pak, ibaratnya kita sebagai apa sekarang, bahasa sederhananya, Pak, kiranya kehidupan itu mau kemana setelah kematian di bumi ini? Bapak itu seorang yang ahli dalam kedokteran, yang banyak menyembuhkan orang, dan banyak juga melihat orang-orang yang meninggal dunia. Jadi dia tertata karena seorang dosen, apalagi sebagai guru besar begitu. Jadi Raymond Moody ini dia tidak menjawab semata, tetapi dia melakukan penelitian. Di mana dia melakukan penelitian adalah kepada orang-orang yang meninggal klinis, orang yang pernah mati tetapi kembali hidup lagi. Sekiranya dalam penelitiannya itu ada yang meninggal 8 jam, ada yang meninggal 2 jam, ada yang meninggal pagi terus siangnya kembali hidup. Ya, yang namanya mati klinis. Jadi di dalam penelitian ini itu dia mewawancarai 100 orang yang pernah mengalami itu. Dia mengedarkan surat dan mewawancarai orang-orang itu masih ada.
Jadi di sana dia menemukan jawaban bagaimana kehidupan orang itu setelah mengalami kematian. Ya, yang salah satunya yang sangat menarik dalam penelitian itu bagaimana kehidupan di sana. Yang menyatakan itu adalah para narasumbernya, bahwa sekejap mereka melihat riwayat kehidupan itu, mulai dari sejak lahir hingga perjalanan kehidupan mereka, ya, kalau seandainya mereka berpacaran pasti nampak di sana, di terang benderang Allah itu. Jadi saudara-saudara, mungkin terlalu lama dan terlalu lebar kalau saya jelaskan bagaimana proses penelitiannya si Raymond Moody ini. Tapi pada intinya bahwa di sana semua akan kelihatan. Di alam sana semua karakteristik manusia itu tidak ada yang disembunyikan. Semua perilaku manusia itu, semua pekerjaan manusia semasa di bumi ini ada di sana, nampak di sana dalam monitoring Allah itu. Nah, kita sebagai anak muda, bagaimana kita merespon keadaan kehidupan kita di dalam terang benderang itu? Ada dua posisi manusia di sana. Kamu telanjang oleh karena dosa, atau kamu dimuliakan karena perbuatan kamu. Ya. Kamu telanjang karena dosa, atau kamu dimuliakan karena perbuatanmu. Dari sejak kapan kita membangun kehidupan yang baik di mata Allah? Jadi lebih menarik kalau kita mengingat pada malam hari ini karena kita masih muda. Bagaimana menata kehidupan kita di bumi ini supaya di dalam terang benderangnya Allah itu kita kelihatan dimuliakan dalam segala aspek kehidupan kita di bumi ini. Ya. Jadi respon kita bagaimana sebagai anak muda? Tentunya saya mengutip firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 8 berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Jadi orang yang suci hatinya, itu kata firman, akan melihat Allah. Ini pertanyaan timbal balik. Kenapakah di saat kita dalam terang benderang itu, Allah melihat semua aspek kehidupan kita? Di sana ada orang yang jahat, ada orang yang bejat, ada orang yang baik, dan sebagainya. Ya. Tetapi, bagaimana posisi kehidupan kita sebagai anak Allah? Yang mengaku anak Allah di bumi ini. Di sana nantinya. Kita memperlihatkan karakteristik anak Allah yang memang fakta dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, kita sebagai anak Allah di sana atau tidak. Karena tidak ada kemunafikan di sana, tidak ada kebohongan di sana. Semua nampak. Tidak mungkin kalau saya pernah mukul siapa? Yeko. Saya bilang sama Tuhan, saya belum pernah. Nampak di sana, dia melihat dalam monitor Allah. Semua dicatat oleh malaikat. Ya. Tetapi intinya itu hanya masih dalam terang benderang. Masih belum masuk ke dalam kekekalan. Ada dua kekekalan di sana. Ya. Kekal untuk selamanya mati. Dan kekal untuk selamanya hidup. Tetapi bagaimana kita harus menata kehidupan? Itu pertanyaan bagi kita. Menata kehidupan yang benar-benar dalam terang itu, kita juga terang dalam pandangan Allah. Karena ada juga orang-orang di sana nantinya gelap di dalam terang benderang Allah itu. Dia melihat orang itu gelap banget. Jadi kunci pertama tadi dari renungan yang dari ayat firman Tuhan yang saya kutip tadi.
kita harus suci hatinya. Suci hatinya bagaimana sih bangsa? Segala aspek kehidupan kita ini harus benar-benar sesinkron dengan apa yang kita pelajari selama di bumi ini tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sesinkron nggak dengan lisan kita, sesinkronkah dengan tindakan kita, perbuatan kita. Karena saya takut dengan keadaan kita yang sekarang, yang berada dalam dunia teologi, yang belajar di sini. Jangan sampai kita itu hanya di-coverin oleh apa? Nggak apa-apa saya selaku anak teologi. Nggak apa-apa saya sudah belajar dengan teologi. Tetapi itu tidak dilihat, tidak dinikmati. Yang dinikmati adalah bagaimana tindakanmu itu, bagaimana perlakuanmu itu. Mungkin Alkitab juga mengkonfirmasi bagaimana keadaan Allah, bagaimana keadaan orang-orang yang mengakui, yang spektakuler dalam pelayanan Tuhan, spektakuler dalam mengenal Tuhan, spektakuler dalam bernubuat dalam nama Tuhan. Alkitab mengkonfirmasi bagaimana respon Allah atau respon Kristus bagi mereka. Pada akhirnya mereka ngaku. Tetapi justru Yesus berkata kepada mereka, justru aku tidak mengenal kamu. Jadi seiring dengan waktunya pada malam hari ini sebagai peringatan bagi kita. Katakanlah pada malam hari ini peringatan terakhir di dalam kehidupan saya. Saya tidak mau munafik. Saya tidak mau dengki. Saya tidak mau jahat lagi. Sebab tidak ada yang tersembunyi dalam terang benderangnya Allah itu. Amin. Amin. Allah itu Allah Maha Tahu. Yuk kita sadar pada malam hari ini kita sedang dimonitori oleh Allah itu sendiri. Jadi jangan pernah sembunyi dalam hal saya mau curangin teman. Saya mau perlakukan teman, saya mau gosipin teman. Saya nggak mau menolong orang. Ketika kamu punya, kamu tidak mau menolong orang. Dicatat semua. Ya. Jadi kita bangga pada malam hari ini kita diingatkan. Sembari di umur kita yang produktif ini, belajar untuk memetahkan hati, menyucikan hati, ya pikiran, perbuatan, supaya tidak sia-sia. Ya, kita harus bisa rasional, ya dalam hal bertuhan. Kita harus bisa rasional. Kita akui, kita harus bisa rasional. Jadi jangan sampai karena rasa rasionalisme kita itu tidak mau berurusan dengan praktisinya. Ini yang Tuhan mau. Lu itu jam rasionalisme dalam hal percaya dengan aku. Tetapi saya tidak melihat kamu dalam hal kamu percaya dengan aku. Tetapi saya mau melihat kamu itu bagaimana kamu bertindak. Bagaimana kamu memperlakukan orang-orang sekitar kamu. Bagaimana kamu bisa menyembah aku dalam segala aspek kehidupan kamu. Ya. Jadi teman-teman sekalian pada malam hari ini, hendaklah kita berjuang bersama. Kita memang, saya udah bilang tadi ini paling asing. Kita mau mendengarkan kata tentang gimana sih kehidupan setelah di bumi ini. Jadi biarkan saja saya mengingatkan kita pada malam hari ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Amin.